Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Selasa 21 Maret 2017, kembali hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti cuplikan berita utama. Kondisi kesehatan dua balita di SBT yang menderita gizi buruk mulai membaik. Nahla penderita tumor ganas asal negeri Sepa Maluku Tengah dirujuk ke Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Demikian cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Di samping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami, bersama saya Prilly Revaldatu Hilatu, berikut kita ikuti berita Maluku Antar Nusa selengkapnya. Kondisi dua balita di Kabupaten Seram bagian timur yang menderita gizi buruk mulai membaik. Berat badan keduanya bertambah. Mereka terus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bula. Sejak dirujuk di Rumah Sakit Umum Daerah Bula 2 pekan lalu akibat menderita gizi buruk, berat badan dua balita asal Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram bagian timur, yakni Raisya Warnangan dan Mujuna Sehwaki bertambah. Rina Kartika, dokter yang merawat Raisya dan Mujuna ini, mengatakan setelah mendapatkan perawatan intensif dalam 2 pekan terakhir, berat badan Raisya Warnangan bertambah 1 ons. Kondisi yang sama dialami Mujuna Sehwaki. Berat badan balita berusia 10 bulan ini juga mengalami penambahan 2 ons. Kenaikan berat badan Raisya tersebut menurut Rina Kartika masih di bawah target, yaitu 5 gram per kilogram berat badan per hari. Olehnya evaluasi terhadap kondisi Raisya terus dilakukan guna mempercepat penambahan berat badannya. Sementara kenaikan berat badan Mujuna Sehwaki dinilai lebih baik karena telah disesuai target 5 gram per kilogram berat badan per hari. Berdasarkan perkembangan berat badan kedua balita tersebut, maka dibutuhkan waktu antara 3-4 minggu untuk mencapai berat badan ideal balita berkisar antara 7 hingga 8 kilogram. Memang kenaikan berat badan target pada kondisi gizi buruk itu minimal 5 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi kami hitung sampai dengan gramnya per kilogram berat badan yang dia punya. Jadi otomatis untuk masing-masing tiap anak akan berbeda. Kita nggak bisa bilang bagus kalau 1 kilo naiknya atau berapa ons, enggak. Kita hitung dasarnya berat badan dia sendiri. Dengan patokan tadi kenaikan 5 gram per kilogram berat badan per hari itu sudah mengindikasikan baik. Dari Bula, Kabupaten Seram bagian timur, kontributor TVRI Mansur Boinau melaporkan. Gizi buruk yang dialami dua Naka di Masohi, Maluku Tengah mengundang keprihatinan banyak pihak, termasuk para wakil rakyat. Komisi D DPRD Maluku akan memanggil pihak Dinas Kesehatan Maluku untuk membahas kasus gizi buruk di daerah ini. Pekan lalu, 2 anak di Masohi, Maluku Tengah ditemukan menderita gizi buruk. Kasus yang sama juga ditemukan beberapa waktu lalu di Kabupaten Seram bagian timur. Deretan kasus gizi buruk tersebut mengindikasikan jika sebagian anak Indonesia di daerah belum mendapatkan layanan kesehatan secara optimal dan asupan gizi yang memadai. Temuan penderita gizi buruk mengundang perhatian banyak pihak, termasuk anggota DPRD Provinsi Maluku. Komisi D DPRD Maluku dalam waktu dekat akan memanggil pihak Dinas Kesehatan Maluku dan dinas terkait lainnya untuk membahas kasus gizi buruk. Anggota Komisi D DPRD Maluku John Rantoknam kepada wartawan mengatakan kasus gizi buruk tersebut harus segera mendapat perhatian agar hal serupa tidak terjadi lagi. Ya, terkait dengan Busung 8 nanti kita memanggil dinas-dinas terkait, dinas kesehatan yang berhubungan dengan Busung 8. Ini informasi juga yang baru kita dapat tahu. Ada satu memang ada soal yang perut tumor itu juga
Itu artinya kita mau panggil dinas kesehatan untuk bagaimana penanganannya. Saya rasa itu yang paling penting, dinas kesehatan dan dinas sosial bagaimana penanganannya. Kita akan juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten di mana ada busung lapar itu, bukan hanya tanggung jawab dinas pemerintah provinsi, tapi itu juga tanggung jawab pemerintah kota atau kabupaten yang bersangkutan. Rahan Toknam mengakui kualitas layanan kesehatan di Maluku belum merata. Kurangnya infrastruktur kesehatan dan tenaga medis menjadi penyebab lemahnya layanan kesehatan kepada masyarakat selama ini. Julius Padunan dan Bambang Yudaswara melaporkan. Nahla nama siswi Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Maluku Tengah, yang mengidap tumor ganas Selasa pagi dirujuk ke Rumah Sakit Kanker Darmais di Jakarta. Sehari sebelum berangkat, Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleuri menyantuni Nahla dan keluarganya. Sebelum keberangkatan Nahla ke Rumah Sakit Darmais Jakarta, Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleuri Senin sore mengunjunginya dan memberikan santunan. Kedua orang tua Nahla tak bisa membendung keharuan mereka atas perhatian yang diberikan. Usai memberikan santunan, Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleuri juga bertatap muka dengan Nahla untuk memberi dukungan moral kepadanya. Marlatu Leleuri menyebutkan santunan itu merupakan tahap awal dari bantuan pemerintah bagi kesembuhan Nahla. Apapun juga, karena ini masyarakat kita dan kesehatan itu adalah bagian dari pelayanan dasar ya di seluruh kabupaten provinsi di Indonesia ini, makanya kita memberikan perhatian penuh karena memang ini kasusnya kan kayaknya baru pertama terjadi ya di Kabupaten Maluku Tengah, sehingga pemerintah betul-betul memberikan perhatian dan juga memberikan bantuan sepenuhnya bagi pasien, dan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan anak kekasih Nahla dapat dirawat dengan baik di Rumah Sakit Darmais di Jakarta. Leleuri menjelaskan masalah kesehatan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menanganinya. Dengannya, Nahla mendapat perhatian serius sebab tumor yang dideritanya merupakan kasus langka yang baru terjadi di Maluku Tengah. Sementara itu, Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Deksi Weisan, mengatakan kondisi Nahla sudah siap diberangkatkan setelah dilakukan transfusi 4 kantong darah. Rumah Sakit Umum Daerah Masohi juga memberangkatkan dokter spesialis dan perawat untuk mengawal Nahla sampai ke Jakarta. Kondisi pasien memang sudah bagus secara fisik dengan pemeriksaan HB dari 6,6, transfusi 4 kantong sudah mencapai 10,2. Jadi kita tidak perlu tunggu-tunggu lama lagi karena memang harus secepatnya diberangkatkan. Sebelum berangkat, Nahla sempat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi dan Maluku Tengah, serta komunitas LSM Sahabat Nahla, serta semua yang telah menyalurkan bantuan dan semangat kepadanya. Terima kasih para pemerintah Maluku sudah bantu Nahla. Terima kasih juga para sahabat Nahla yang suka kasih semangat dan bantuan para Nahla. Nahla harap doanya untuk kesembuhan Nahla, supaya Nahla bisa sekolah lagi. Siswi kelas 3 MTS itu mengharapkan doa dari seluruh masyarakat untuk kesembuhannya, sehingga dirinya dapat bersekolah dan melanjutkan cita-citanya untuk menjadi seorang guru. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan.
Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Melalui momentum HUT ke-24 TVRI Maluku, kami tingkatkan pelayanan kepada masyarakat Maluku dengan meningkatkan penyiaran melalui saluran digital 8-10 jam per hari. Siaran digital merupakan pengembangan dari siaran live streaming yang sudah dilakukan sejak Oktober 2016 yang lalu. Live streaming merupakan solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Maluku yang berada di belahan dunia manapun. Karena dengan kemajuan teknologi informasi sekarang memungkinkan dunia dalam genggaman. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tingkat Kabupaten Seram bagian Timur Senin siang diwarnai demonstrasi sejumlah pemuda Kecamatan Kilmuri. Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung kepada Bupati Seram bagian Timur Abdul Mukti Keliobas yang hadir pada Musrenbang tersebut. Untuk kembali mengingatkan pemerintah tentang kondisi kehidupan mereka selama ini yang terisolasi, masyarakat Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram bagian Timur kembali turun jalan. Kali ini mereka mendatangi tempat pelaksanaan Musrenbang tingkat Kabupaten Seram bagian Timur di Gedung Serbaguna Kota Bula. Mereka datang beberapa saat setelah Musrenbang dibuka Bupati Seram bagian Timur Abdul Mukti Keliobas. Mereka meneriakkan berbagai persoalan yang dihadapi selama ini di Kecamatan Kilmuri. Mereka terisolir akibat minimnya infrastruktur transportasi dan jaringan telekomunikasi serta jaringan listrik membuat mereka hidup dalam kondisi tertinggal. Meski jumlah mereka lebih sedikit dari 2 kali demonstrasi yang pernah dilakukan di kantor Bupati Seram bagian Timur, namun aksi kali ini menarik perhatian peserta Musrenbang. Sejumlah pejabat keluar menemui para demonstran. Setelah melalui diskusi singkat, para demonstran diarahkan menuju kantor Bupati Seram bagian Timur untuk bertemu Bupati Seram bagian Timur di ruang kerjanya. Bupati Seram bagian Timur Abdul Mukti Keliobas saat membuka Musrenbang tersebut mengatakan Musrenbang memiliki arti penting. Melalui forum ini, ia berharap berbagai program pembangunan tahun 2018 dapat menjawab berbagai masalah di daerah ini, antara lain masalah isolasi di Kecamatan Kilmuri. Dari Bula, Seram bagian Timur, Mansur Boynau melaporkan. Pemirsa, Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum HAM RI mencabut surat edaran tentang saldo rekening 25 juta rupiah sebagai syarat pembuatan paspor baru. Surat edaran itu dicabut karena menimbulkan berbagai penafsiran di masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Priyadi, mengatakan Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen Imigrasi telah mencabut surat edaran tentang nilai saldo 25 juta di rekening sebagai syarat pembuatan paspor baru. Priyadi menilai kebijakan pencabutan surat edaran itu sudah tepat. Surat edaran itu telah menimbulkan berbagai penafsiran di masyarakat. Dengan pencabutan surat edaran itu, petugas imigrasi diperintahkan untuk lebih teliti dalam melakukan wawancara pemohon paspor. Saya kira apa yang dilakukan oleh Dirjen Imigrasi atau Pak Menteri, saya kira sudah tepat. Surat edaran itu dicabut karena ini akan menimbulkan berbagai tafsiran yang menyesatkan. Meskipun ada keinginan dari pemerintah, terutama dari Dirjen Imigrasi untuk memastikan itu, saya pikir langkah yang tepat dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mencabut surat edaran dimaksud. Surat edaran syarat pembuatan paspor baru yang mendapat tanggapan berbeda dari masyarakat itu diberlakukan akhir Februari lalu. Surat edaran itu dimaksudkan menghindari adanya tenaga kerja Indonesia ilegal. Selain itu untuk melindungi TKI di luar negeri. Pasca dikeluarkannya surat edaran hingga pencabutan, pihak imigrasi Ambon belum mengeluarkan paspor bagi mereka akan bekerja di luar negeri.
Imigrasi Ambon hanya melayani pembuatan paspor reguler berupa perjalanan umrah dan wisata. Hamzah Tomia melaporkan. Warga Desa Widi, Kecamatan Telukayeli, Kabupaten Buru, mendesak Gubernur Maluku segera menata lokasi tambang emas Gunung Botak pasca penutupan. Mereka berharap Gubernur memberikan izin bagi puluhan koperasi yang di dalamnya melibatkan masyarakat adat agar mereka juga merasakan manfaat tambang emas itu. Pembersihan kawasan Gunung Botak masih terus dilakukan aparat TNI Polri hingga besok. Pembersihan itu juga melibatkan polisi Pamong Praja. Upaya ini dilakukan menyusul pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pengoperasian tambang emas ilegal di kawasan itu. Pembersihan itu mendapat dukungan dari masyarakat adat setempat. Mereka berharap pemerintah, dalam hal ini Gubernur Maluku, segera menata pengoperasian tambang emas Gunung Botak dengan melibatkan koperasi sebagai pengelolanya. Dengannya, masyarakat adat yang tergabung dalam koperasi di sana dapat bekerja serta memanfaatkan kekayaan alam itu bagi kesejahteraan mereka. Menyangkut dengan masalah Gunung Botak ini dicepatkan dari pemerintah atau Pak Presiden, tolong dicepatkan koperasi buat kami, karena kami di sini yang punya hidup ya sehari-hari dengan Gunung Botak. Ketua HMI Cabang Namlea, Lai Hentihu, menyebutkan masyarakat di sana juga menggantungkan hidup di tambang tersebut. Karenanya diharapkan pemerintah memberikan peluang bagi mereka untuk mengelola tambang itu lewat koperasi-koperasi yang didirikan. Oleh karena itu, selaku pimpinan HMI Cabang Namlea, saya mintakan sekali lagi pada Presiden untuk melakukan penataan lokasi tambang ilegal sehingga masyarakat bisa bekerja sesuai dengan koperasi-koperasi yang telah mereka. Dari Namlea, Kabupaten Buru, Erans Stasi Jawa melaporkan. Mesin penyedot limbah cair di RSU Piru kini rusak. Mesin tersebut telah rusak sekitar 3 bulan yang lalu. Akibatnya pengunjung dan pasien rumah sakit tersebut tidak nyaman. Walaupun mengalami kerusakan lebih dari 3 bulan, namun pihak rumah sakit tidak pernah melaporkannya kepada pihak terkait. Tidak diketahui adalah bagaimana pengolahan limbah cair di rumah sakit tersebut. Zainal, salah seorang keluarga pasien, mengatakan kerusakan itu menimbulkan ketidaknyamanan pasien dan pengunjung. Karenanya diharapkan pihak rumah sakit segera memperbaikinya. Anggota DPRD Seram Bagian Barat, Eko Budiono, mengatakan Direktur RSUD Piru, Mikael Siwabesi, bertanggung jawab terhadap kerusakan itu. Siwabesi diminta lebih peka menangani persoalan di rumah sakit tersebut. Jika mesin itu tidak beroperasi dalam waktu yang lama, akan mengakibatkan masalah yang lebih rumit, seperti pencemaran dan berbahaya bagi kesehatan lingkungan sekitar. Selain kerusakan mesin penyedot limbah cair, rumah sakit tersebut juga bermasalah dalam pengelolaan sampah. Sejumlah limbah berbahaya seperti botol infus dan sampah kesehatan lainnya terlihat dibuang sembarangan karena tempat sampah yang sudah penuh. Dari Piru, Seram Bagian Barat, Wahid Hukul melaporkan. Tim penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang terjadi di kawasan BTN Wayame. Sedikitnya 20 adegan diperagakan pelaku dalam rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi kasus pembunuhan dengan TKP BTN Wayame digelar tim penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease belum lama ini. Rekonstruksi menghadirkan pelaku dan 6 saksi tanpa dihadiri keluarga korban. Rekonstruksi ini juga dilakukan tidak di TKP, melainkan di halaman Mapolres Ambon. Pelaku Munanjar alias Aco memperagakan 20 adegan saat menghabisi korban Junaidi Henan, salah seorang mahasiswa IAIN Ambon. Sebelum menghabisi korban, pelaku sempat tidur bersama di rumah korban di kawasan BTN Wayame Ambon. Pelaku merupakan paman korban sendiri. Ia tega menghabisi korban karena tergiur ingin memiliki telepon seluler milik korban. Barang bukti pisau yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban dibuang pelaku ke sungai yang tidak jauh dari TKP. Pembunuhan sadis itu sempat menggegerkan warga sekitar.
Pasalnya, lebih dari 3 hari baru diketahui korban tewas setelah tetangga mencium bau busuk dari dalam rumah korban. Pelaku juga sempat menjadi buronan polisi selama lebih kurang 1 bulan. Pelaku melarikan diri ke Masohi bersama sepeda motor milik korban. Ia ditangkap polisi saat berada di kawasan Pasar Binaya, Kota Masohi dan digelandang ke Polres Ambon. Rekonstruksi ini merupakan bagian untuk melengkapi BAP penyidik sebelum nantinya diserahkan ke kejaksaan. Riki Nikiyulu Kurniawan melaporkan. Pemirsa, sidang korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya dengan terdakwa Hence Abraham Toisuta digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon Senin malam. Sidang kali ini dengan agenda pembelaan dari terdakwa. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon kembali menyidangkan kasus korupsi pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya dengan terdakwa Hence Abraham Toisuta. Sidang kali ini dengan agenda pembelaan dari terdakwa atas tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam pembelaannya, tim kuasa hukum terdakwa Hence Abraham Toisuta menyatakan tuntutan jaksa penuntut umum dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda 3 miliar serta membayar uang pengganti sebesar 7,2 miliar rupiah harus ditolak Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Ambon. Dalam fakta sidang, pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya tidak menimbulkan kerugian negara. Karenanya Majelis Hakim dapat membebaskan terdakwa dari jeratan hukum. Tim kuasa hukum menyebutkan pembelian tanah dan gedung Bank Maluku senilai 54 miliar rupiah sudah diterima pemilik lahan. Dengannya terdakwa Hence Abraham Toisuta tidak memperkaya diri atas pembelian tersebut. Kuasa hukum menjelaskan transaksi 7,6 miliar rupiah tidak berkaitan langsung dengan kasus Bank Maluku. Dana itu merupakan transaksi bisnis properti di Kota Malang. Mereka juga mengaku memberikan 75 juta rupiah kepada Sunarko. Pemberian itu merupakan ucapan terima kasih secara pribadi dan tidak berkaitan dengan kasus pembelian tanah dan kantor Bank Maluku di Surabaya. Sidang akan dilanjutkan Rabu pekan ini dengan agenda replik dari jaksa penuntut umum. Panile Tahiit melaporkan. Kuasa hukum Petro Tentua, Mores Latumeten menyatakan tuntutan 8 tahun penjara terhadap kliennya dalam kasus pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya patut ditolak dan dikesampingkan. Hal itu dikarenakan tuntutan jaksa tidak berdasar pada fakta persidangan. Tuntutan jaksa 8 tahun penjara dan denda 700 juta rupiah bagi Petro Tentua dinilai kuasa hukum Mores Latumeten tidak berdasar. Latumeten dalam nota pembelaan menyatakan tuntutan jaksa itu patut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon karena tidak berdasarkan fakta persidangan. Latumeten menyatakan BPKP Perwakilan Maluku telah melakukan kesalahan dalam menghitung kerugian negara pada kasus pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya. Karenanya Majelis Hakim harus membebaskan terdakwa dari jeratan hukum. Selain pembacaan pledoi dari kuasa hukum terdakwa, Petro Tentua juga mengajukan pembelaan tersendiri atas kasus yang menjeratnya. Terdakwa menyatakan dirinya tidak pernah melakukan tindakan korupsi sebagaimana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Pembelian tanah dan gedung Bank Maluku berdasarkan SK Direksi. Terdakwa menyebutkan sepanjang tahun 2014, Bank Maluku tidak mengalami kerugian atas pembelian tanah dan gedung Bank Maluku di Surabaya. Karenanya tuntutan jaksa terhadap dirinya keliru dan salah. Dalam nota pembelaannya, dirinya meminta Majelis Hakim dalam mengedepankan fakta sidang dalam memutuskan kasus tersebut. Sidang akan dilanjutkan besok dengan agenda replik dari jaksa penuntut umum. Panile Tahiit melaporkan. Bahan soal ujian nasional bagi siswa SMA sederajat dan SMK hari ini mulai didistribusikan. Diharapkan bahan soal ujian nasional tersebut tiba di satuan pendidikan tepat waktu.
Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian Polda Maluku, bahan soal ujian nasional bagi siswa SMA sederajat dan SMK di Maluku mulai didistribusikan. Pendistribusian bahan soal ujian nasional tersebut disesuaikan dengan rute kapal yang melayari wilayah-wilayah di Maluku. Hari ini bahan soal ujian nasional Kabupaten Maluku Barat Daya didistribusikan. Sementara bahan soal ujian nasional untuk kabupaten kota lainnya akan menyusul. Kabupaten Maluku Barat Daya yang pertama didistribusikan mengingat transportasi laut dari dan ke daerah tersebut sangat minim. Dengannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku memprioritaskan kabupaten tersebut dan disesuaikan dengan rute kapal. Distribusi dokumen ujian nasional baik itu SMA, MA, dan sederajat juga paket C untuk Maluku Barat Daya dilaksanakan tanggal hari ini, tanggal 21 Maret 2017, dan sesudah itu dilanjutkan dengan beberapa kabupaten lain seperti Banda, Maluku Tenggara, Kota Tua, dan Aru, dan dilanjutkan dengan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dan kemungkinan Maluku Tenggara Barat sesuai dengan jadwal perhubungan kapal itu 25 Maret 2017, sedangkan Banda, Maluku Tenggara, Kota Tua, dan Aru itu tanggal 26 hari Minggu 26 Maret 2017. Sedangkan kabupaten-kabupaten seperti SBT, Maluku Tengah, SBB, dan lain-lain itu mulai tanggal 27 dan seterusnya akan didistribusikan ke lokus-lokus kabupaten, dan juga ada beberapa tempat contohnya seperti Maluku Tengah. Maluku Tengah memang kita bagi dalam beberapa bagian karena daerah kepulauan, sehingga distribusi Pulau Seram itu ke Maluku Tengah, sedangkan Pulau Ambon, Saparua, dan Haruku itu langsung ke lokus-lokus kecamatan-kecamatan itu. Dibanding tahun lalu, sekolah penyelenggara ujian nasional berbasis komputer di Maluku mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun lalu di Maluku terdapat 18 sekolah penyelenggara ujian nasional berbasis komputer. Sementara tahun ini terdapat 81 sekolah yang menjadi sekolah penyelenggara ujian nasional berbasis komputer. Kedepan, Kesyulia berharap semua SMA sederajat maupun SMK di daerah ini dapat bertindak sebagai sekolah penyelenggara ujian nasional berbasis komputer. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, puluhan sopir angkot jurusan Stein melakukan aksi sweeping terhadap mobil angkutan umum yang mengambil penumpang di luar jalur. Dalam aksi itu ditemukan sejumlah mobil angkot yang tidak memiliki izin trayek serta beroperasi tidak sesuai jalur. Mereka mendesak Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk segera menertibkan sopir angkot yang nakal tersebut. Sejumlah sopir angkot jurusan Stein melakukan sweeping terhadap mobil angkutan umum yang menyalahi aturan. Saat sweeping, ditemukan puluhan mobil angkutan umum yang beroperasi tidak memiliki izin trayek yang sesuai dengan jalur. Jumlahnya lebih dari 40 unit. Para sopir mengakui aksi tersebut terpaksa dilakukan karena selama ini mereka sangat dirugikan. Sebagian besar angkot menggunakan jalur mereka tidak sesuai aturan dan mengambil keuntungan dari jalur mereka. Khusus sopir Stein, yaitu waktu, juga dengan penghasilan, yang tadinya katoran dari pagi sampai jam 4 itu bisa dapat kurang lebih 500 sampai 600 ribu, sekarang sampai jam 9 malam sampai jam 10 itu hanya bisa mencakup kurang lebih 300 sampai 400 ribu. Berarti dengan sendirinya dia sudah mengurangi katoran punya penghasilan, dia menambah katoran punya waktu, yang mana kecepatan waktu PP itu sangat dirugikan. Agar dengan pernyataan sikap dari saya pribadi dan teman-teman semua, kalau bisa dalam waktu dekat, kami mintakan agar kami dipanggil atau kita sama-sama rembuk untuk mencari dia punya solusi agar bisa menjamin hak-hak yang mana dari yang mempunyai izin resmi, yang mempunyai izin resmi dan yang tidak resmi itu dikembalikan kepada dia punya jalur semula. Temuan para supir angkot ini akan disampaikan ke Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk ditindaklanjuti. Selain itu, para supir angkutan umum
jurusan Stein juga mendesak Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk segera menertibkan supir-supir yang nakal yang selama ini melakukan aktivitas di luar jalur. Abu Sahbawa, Unga, melaporkan. Pemerintah berupaya menciptakan kondisi pemukiman yang layak huni bagi masyarakat melalui program pengembangan pemukiman 100-0-100 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kawasan kumuh di Kota Ambon mulai dibenahi. Pemerintah pusat telah menetapkan program pemukiman 100-0-100 yakni dengan mencapai 100% akses sanitasi, mengurangi 0% kawasan kumuh dan menyediakan 100% akses air minum yang rampung 2019. Hal ini mendesak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon beserta instansi teknis terkait untuk mencapai target itu. Pengembangan pemukiman kumuh di Kota Ambon mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Hal ini diwujudkan dengan adanya program pengembangan kawasan kumuh dan pemukiman NUSP serta program Kotaku. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Romeo Soplanet menyampaikan hal itu pada kegiatan BIMTEK dan sosialisasi bidang perumahan, kawasan pemukiman, dan bidang pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon, Senin pagi. Sementara Kasubdit Standarisasi dan Kelembagaan Direktorat Cipta Karya, Kusumo Sutanto menyatakan, pihaknya kini berupaya untuk meningkatkan kualitas pemukiman layak huni yang memenuhi akses sanitasi dan air bersih. Tentu harapannya yang tidak kumuh atau yang belum kumuh tidak menjadi kumuh. Kemudian yang kumuh tadi bisa ditingkatkan kualitasnya, diperbaiki sehingga semua kawasan itu tadi, apalagi mungkin masih ada 15-16 kawasan gitu ya. Kita berharap dengan adanya dinas baru ini, dengan adanya OPD baru ini, tugasnya bisa dipahami sehingga pemenuhan supaya tidak menjadikan kumuh tadi nanti menjadi 0% tidak ada kumuh di Kota Ambon ini bisa terlaksana. Kami salah satu Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mempunyai tugas selain untuk meningkatkan kualitasnya tadi juga menjaga supaya tidak terjadi kumuh yang bagian-bagian kota yang selama ini memang tidak atau belum kumuh. Kepala Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Ambon, Roy Jericho Mongi mengakui pengembangan pemukiman di Kota Ambon masih terbentur persoalan kepemilikan tanah. Dengannya pada BIMTEK ini dihadirkan pula BPN Kota maupun Kanwil untuk mencermati hal tersebut. Pengungsi yang dari Batu Gajah ke sana itu ternyata sampai saat ini juga masih dikomplain oleh Raja Halom, begitupun Raja Soya soal lokasi ini, sehingga mungkin nanti BPN akan memberikan bagaimana solusi terkait dengan status tanah yang jelas. Kasihan kalau mereka sudah kita pindahkan dari Batu Gajah, tapi sekarang mereka juga tidak bisa apa-apa karena soal status tanah. Jadi mungkin dari narasumber ini kita memberikan satu kejelasan sinkronisasi program, begitupun dengan. Sementara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon, Donat Lilipori menyatakan, BIMTEK tersebut digelar untuk memberi pemahaman terhadap tugas dan fungsi masing-masing bidang. Sejak berlakunya nomenklatur baru di pemerintahan Kota Ambon, masih ada tupoksi yang belum berjalan sesuai bidang masing-masing. Menurutnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman terdapat beberapa bidang, diantaranya perumahan rakyat, pemukiman, dan pertanahan. Nah, kita harapkan dengan dinas ini pemukiman akan menjadi baik lah. Perumahan dan pemukiman, kawasan pemukiman itu akan menjadi baik sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan dan perda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Ambon. Yang jelas perumahan kita harapkan akan menjadi nyaman untuk pemukim. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Pemerintah Kota Ambon kini telah siap untuk melaksanakan pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Saat ini masih ditunggu keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pelantikan itu. Proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon telah usai dilaksanakan dan berlangsung aman dan lancar. Hasil pemilihan itu telah menghantarkan pasangan Risat Lohana Pesi dan Sarip Hadler sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai pemenang pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon oleh KPUD, pemerintah Kota Ambon kini tengah mempersiapkan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Ambon terpilih.
Pelantikan itu kini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Penjabat Wali Kota Ambon FJ Papilaya mengatakan pemerintah Kota Ambon telah siap untuk melakukan pelantikan wali kota dan wakil wali kota Ambon terpilih. Untuk maksud tersebut, Papilaya mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyambut wali kota dan wakil wali kota Ambon terpilih dengan menjaga stabilitas keamanan di kota ini. Kita akan mempersiapkan kondisi kota ini untuk pelantikan. Dalam setiap kesempatan saya selalu menghimbau kepada masyarakat, tahap yang selanjutnya adalah tahap pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Karena itu adalah wali kota Ambon, kita semua bangga ya, dan kita harus sambut dengan penuh sukacita karena sudah ada wali kota dan wakil wali kota terpilih yang nanti akan memimpin kota ini. Nah, karena itu selaku pemerintah kota, seluruh aparat dan seluruh warga kota, saya berharap kita semua mempersiapkan dengan baik kondisi kota ini menyambut pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih ya. FJ Papilaya menyebutkan Risat Lohana Pesi dan Sarip Hadlar merupakan pilihan rakyat Kota Ambon. Dengan demikian, keduanya perlu didukung untuk bersama-sama membangun Kota Ambon yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Perilaku hidup bersih dan sehat terus digalakan kepada seluruh masyarakat dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu dapat dilakukan melalui cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan sebelum melakukan aktivitas apapun adalah bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat. Olehnya, gerakan mencuci tangan selalu digalakkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Ambon. Memperingati hari ulang tahun Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI yang ke-43, dilakukan kegiatan cuci tangan massal yang dipusatkan di lapangan Tahapari, Polda Maluku, di kawasan Tantui, Ambon belum lama ini. Peringatan hari ulang tahun PPNI ini mengangkat tema Gerakan Perawat Mendukung Masyarakat Sehat. Tema tersebut merupakan upaya untuk mendukung gerakan masyarakat sehat menuju keluarga sehat. Ketua PPNI DPD Provinsi Maluku Heri Jotleli mengatakan pada peringatan hari ulang tahun PPNI ini diharapkan perawat lebih meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat. Perawat adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat tergantung dari petugas pelayanan kesehatan di lingkungan masing-masing dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sebelum dilaksanakan cuci tangan massal ini, dilakukan jalan santai bersama. Niki Yulu Kurniawan melaporkan. Bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara, sektor publik di Indonesia dalam banyak hal memiliki kualitas yang lebih rendah. Untuk memperbaiki kualitas tersebut, diperlukan adanya kepemimpinan birokrasi yang visioner dan berkarakter, serta mampu memimpin transformasi di sektor publik. Dalam budaya paternalistik, posisi pemimpin memiliki peran yang sangat strategi. Penguatan kapasitas kepemimpinan akan memiliki efek yang sangat besar terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Upaya untuk membentuk kepemimpinan di birokrasi pemerintahan hingga saat ini masih belum optimal. Untuk membentuk kepemimpinan birokrasi, salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan. Lewat diklat kepemimpinan diharapkan dapat membentuk pemimpin perubahan yang mampu memperbaiki kualitas sektor publik. Panitia penyelenggara Diklat PIM 4 Arif Uwar melaporkan proses Diklat Kepemimpinan tingkat 4 ini bertujuan untuk melatih dan membangun keahlian aparatur serta menjual gagasan perubahan kepada pemimpin dan pemangku kepentingan di instansinya.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Suryadi Sabirin saat membuka Diklat PIM tingkat 4 angkatan ke-15 dan 16 tahun 2017 pagi tadi mengatakan, dalam konteks birokrasi, tantangan perubahan jauh lebih besar dari sektor lainnya. Selama puluhan tahun birokrasi membenarkan yang biasa, padahal harusnya dibalik itu untuk membiasakan yang benar. Namun hal ini akan mendapat tantangan yang sangat serius dari semua komponen. Agen perubahan itu merupakan individu atau kelompok terpilih yang dijadikan contoh dan panutan baik dalam integritas maupun kinerja yang tinggi. Sabirin mengungkapkan reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih, dan mampu melayani publik secara akuntabel. Dirinya berharap diklat ini akan melahirkan pemimpin perubahan yang dapat meningkatkan kualitas birokrasi dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi. Rahmalatu Konsina dan Junaidi Asril melaporkan. Majelis Pengawas Notaris Wilayah Maluku menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait kinerja notaris yang tidak sesuai dengan kode etik. Pengaduan masyarakat itu telah ditangani Majelis Pengawas Notaris Wilayah Maluku. Tambunan bersaudara. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Priyadi, sebagai Ketua Majelis Pengawas Notaris daerah ini mengaku menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait dengan layanan kenotariatan. Berbagai pengaduan itu telah ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan kepada notaris terlapor. Pembinaan yang dilakukan itu agar ke depan notaris melakukan pelayanan dengan baik kepada masyarakat sesuai kode etik. Menurut Priyadi, kode etik notaris berisikan sejumlah butir kewajiban dan larangan yang mestinya diperhatikan notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Priyadi mengemukakan itu saat membuka rapat koordinasi kenotariatan tahun 2017 di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Adanya beberapa keluhan dan adanya beberapa aduan dari masyarakat terkait dengan layanan kenotariatan. Kita akan lakukan langkah-langkah perbaikan untuk mengoptimalkan layanan notaris di masyarakat. Kita ingin supaya masyarakat memperoleh kepastian hukum dan pelayanan kenotariatan menjadi salah satu momen penting di dalam rangka memastikan bahwa pelayanan hukum menjadi lebih baik. Priyadi menjelaskan sesuai amanat undang-undang, Majelis Pengawas berwenang dan berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Di Maluku terdapat 32 notaris yang tersebar di 11 kabupaten kota. Narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan notaris juga ikut berkontribusi dalam upaya percepatan pembangunan di daerah. Hal itu dilakukan dengan percepatan pembuatan akta otentik kepada pengusaha yang akan menanamkan modal di suatu daerah. Hamzah Tomia melaporkan. Pemerintah provinsi maupun kota Ambon kurang memperhatikan atlet berprestasi di daerah ini. Padahal para atlet tersebut telah membawa nama harum kota Ambon dan Maluku di ajang bertaraf nasional maupun internasional. Maluku saat ini memiliki sejumlah atlet berprestasi.
Namun keberadaan mereka kurang diperhatikan oleh pemerintah provinsi maupun kota Ambon. Sebut saja Mateus Berhitu. Dia adalah pelari maraton asal kota Ambon yang menjuarai lari maraton 320 km di Sumbawa tahun lalu. Kendati tidak diperhatikan pemerintah daerah, namun Mateus tetap berlatih untuk mengikuti turnamen lari maraton Sumbawa tahun 2017 yang akan digelar April mendatang. Mateus Berhitu mengakui dirinya pernah membuat proposal kepada pemerintah Provinsi Maluku untuk mengikuti lomba lari tingkat internasional di Prancis. Namun setelah didisposisi Sekda ke Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku, proposal yang dibuat tersebut tidak ditindaklanjuti. Kendati tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah, Mateus terus berlatih dan mengikuti sejumlah event lari maraton guna mengharumkan nama kota Ambon dan Maluku di tingkat nasional maupun dunia. Kalau untuk pemerintah daerah belum ada perhatian apa-apa, belum ada sampai sekarang. Pernah saya masukkan salah satu permohonan proposal untuk waktu itu saya mau lari lomba kejuaraan dunia di Prancis, tetapi waktu itu dikabulkan juga oleh sekretaris daerah. Cuman waktu dikasih disposisinya langsung ke Dinas Dispora di Karangpanjang, tidak ditanggapi. Pada akhirnya disposisinya itu sampai sekarang saya masih pegang, dan banyak orang juga sudah suruh saya untuk lapor saya ke Sekda supaya mereka dipanggil, tapi saya tidak mau. Saya bilang itu nanti urusan mereka dengan Tuhan saja. Yang penting saya tetap untuk berjuang untuk bawa kita punya nama daerah ini, ya, nama Maluku ini. Mateus Berhitu berharap ke depan pemerintah daerah lebih memperhatikan atlet berprestasi di daerah ini, sehingga para atlet tersebut tidak keluar dari Maluku membawa nama daerah lain dalam event olahraga bertaraf nasional maupun internasional. Mateus Berhitu sudah banyak mengukir prestasi di bidang olahraga lari maraton baik nasional maupun internasional. Dirinya akan kembali mengikuti lomba lari maraton bertaraf internasional di Sumbawa awal April mendatang. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Provinsi Maluku pagi tadi menggelar pelatihan teknis perlindungan tanaman serealia bagi tenaga pengamat organisme pengganggu tumbuhan dan pengendali hama penyakit. Pelatihan ini dibuka Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Diana Padang. Berdasarkan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dalam upaya pengamanan produksi untuk pencapaian sasaran produksi tanaman pangan daerah dan swasembada pangan daerah, perlu dilakukan peningkatan dan pengetahuan serta keterampilan sumber daya manusia petugas di lapangan. Untuk itu pagi tadi, Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Maluku menggelar pelatihan teknis perlindungan tanaman serealia bagi tenaga pengamat organisme pengganggu tumbuhan POPT dan pengendali hama penyakit PHP dan THLTB. Ketua Penyelenggara Ipon Sihaya mengatakan kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga penyuluh lapangan dalam rangka pengamanan produksi guna meningkatkan peningkatan produktivitas tanaman serealia. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Diana Padang saat membuka pelatihan tersebut mengatakan arah dan kebijakan program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan saat ini diprioritaskan pada padi, jagung, dan kedelai. Ketiganya merupakan komoditi yang menjadi perhatian pemerintah pusat dengan ditetapkannya program khusus yakni UPSUS Pajale. Peningkatan produksi komoditas itu menjadi pilihan kebijakan nasional subsektor tanaman pangan. Guna mencapai target tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan menggerakkan seluruh elemen kelembagaan perlindungan, baik di pusat maupun di daerah, sesuai tugas dan fungsinya. Untuk pengamanan produksi dalam pencapaian sasaran produksi tanaman pangan nasional dan swasembada pangan daerah, maka tanggung jawab UPTD, Balai Proteksi Pertanian dan Peternakan Maluku dalam pengawalan produksi harus lebih intensif, tepat guna, dan terintegrasi. Rahmalatul Konsina dan Junaidi Asril melaporkan.